Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di kelas 8, pertemuan ke-7, hari Senin tanggal 1 Maret 2021, Ibu akan membahas tentang rangkuman bab 3 terkait dengan bangun ruang sisi datar. Nah, yang pertama yang akan Ibu bahas adalah tentang rumus luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yang termasuk bangun ruang sisi datar adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, di sini ada rumus-rumusnya ya. Yang pertama kan kubus. Untuk mencari luas permukaan kubus, LP ini artinya luas permukaan ya. Luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi kali sisi. Nah, atau disingkat LP sama dengan 6S kuadrat. Jadi 6S kuadrat itu artinya 6 dikali S dikali S. Jadi ditulisnya 6S kuadrat. Paham ya? Kalau mencarinya volume berarti sisi kali sisi kali sisi. Berarti V sama dengan S pangkat 3. Nah, di sini keterangannya LP adalah luas permukaan, S adalah panjang rusuknya, dan V adalah volumenya. Nah, yang kedua adalah balok. Nah, kalau balok, kalau yang ditanyanya luas permukaan, rumusnya adalah 2 dalam kurung, ini artinya dibacanya 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Atau ditulis LP sama dengan 2 kali PL ditambah PT ditambah LT. Jadi ini PL itu artinya panjang kali lebar, PT artinya panjang kali tinggi, LT artinya lebar kali tinggi. Ini walaupun nggak ada tanda kalinya, tapi ini hasilnya dikalikan, jadi 2 dikali hasil penjumlahan ini. Ya, kalau yang ditanyanya V berarti panjang kali lebar kali tinggi. Kalau yang ditanyanya volume berarti panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini rumus ketiga tentang prisma. Ingat ya, kalau prisma itu adalah bangun ruang sisi datar yang mempunyai alas dan tutupnya sama. Nah, di sini untuk mencari luas permukaannya rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Jadi di sini tidak dijelaskan, maksudnya ini luas alas itu masih umum. Jadi kalau misalnya di keterangannya prisma segitiga, berarti luas alas pakai luas alas segitiga, pakai kelilingnya keliling segitiga. Kalau di keterangannya prisma dengan alas persegi panjang, berarti ini pakai rumusnya luas alas persegi panjang. Luas persegi panjang, kelilingnya pakai keliling persegi panjang. Paham ya? Di sini kalau ditanyanya volume prisma berarti rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Ini juga rumusnya masih umum, jadi luas alasnya itu alasnya tergantung dari soalnya. Jadi kalau alasnya berbentuk segitiga gunakan luas segitiga, kalau alasnya berbentuk jajar genjang berarti gunakan luas jajar genjang dan lain sebagainya. Yang keempat ada limas. Kalau yang ditanyanya luas permukaan limas berarti rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Kalau kalian perhatikan, nah di sini kan limas ya. Di situ kan di sini luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Ini alasnya. Nah, bidang tegaknya itu kan berbentuk segitiga ya. Jadi kalau kita lihat di sini luas alasnya tergantung alasnya. Kalau di situnya alasnya berbentuk persegi, kalian gunakan luas persegi. Di sini luas jumlah bidang tegak. Kalau persegi berarti kan sisinya ada 4, berarti 4 dikali luas segitiga. Bidang tegaknya itu berbentuk segitiga seperti gambar di sini ya. Kemudian kalau yang ditanyanya volume berarti rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, ini terkait dengan rumus luas alas nih prisma dan limas, kalian harus hafal lagi, pahami lagi, ingat lagi luas alas. Di sini ya, Ibu kasih tahu kalau persegi luas alasnya adalah sisi kali sisi, kalau kelilingnya adalah 4 kali S. Kalau persegi panjang untuk mencari luasnya adalah panjang kali lebar, sedangkan untuk kelilingnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Kalau segitiga luasnya itu alas kali tinggi bagi 2.
Kelilingnya jumlahkan semua sisinya, berarti A ditambah B tambah C. Kalau jajar genjang luasnya itu alas kali tinggi. Kalau kelilingnya A tambah B tambah C tambah D. Kalau belah ketupat, rumus luasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Kalau kelilingnya adalah 4 kali S. Nah, kalau layang-layang luasnya sama, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Kalau kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Kalau trapesium, kalau alasnya berbentuk trapesium berarti rumus luasnya adalah A ditambah B, sisi A ditambah sisi B dikali tinggi trapesiumnya dibagi 2. Kalau kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C tambah D. Nah, paham ya? Ini harus dipahami lagi tergantung dengan soalnya. Yang poin B adalah hubungan antara diagonal ruang, diagonal bidang dan bidang diagonal. Jadi di sini kalau bidang diagonal yang ditanyakannya misalnya balok. Nah, diagonal sisinya itu ada 3 rumusnya tergantung datanya. Jadi bisa panjang kuadrat, akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat jika yang diketahui diagonal sisi yang ada panjang dan lebarnya. Kalau ada juga akar dari P kuadrat ditambah tinggi kuadrat jika yang diketahui panjang dan tingginya bidang diagonal sisinya. Dan yang ketiga itu akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat jika diketahui diagonal sisinya tentang lebar dan tinggi. Ya, jadi di sini tergantung yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang kedua diagonal ruang. Di sini kalau misalnya balok itu berarti akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kalau yang ketiga bidang diagonal. Kalau kubus, karena kubus itu semua sisinya sama panjang, jadi bidang diagonal itu rumusnya S kuadrat akar 2. Jadi kalau S itu kan rusuk, kalau misalnya panjang rusuknya 10 berarti 10 kuadrat akar 2. 10 kuadrat itu artinya 100 kan, 10 kali 10 akar 2. Paham ya? Nah, jangan lupa materi pada pertemuan kali ini kalian catat di buku catatan untuk pelajaran selanjutnya. Minggu depan Ibu akan membahas contoh soal terkait dengan bab 3 bangun ruang sisi datar. Silahkan belajar, semangat, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.